Imam Al-Qurtubi menjelaskan kepada kita suasana kehidupan di alam kubur. Bahwasanya kehidupan orang di alam kubur, kalau beliau merujuk kepada apa yang beliau tulis pada halaman ini, maka sesungguhnya beliau menyampaikan bahwasanya kondisi seseorang di alam barzah itu bukan dalam kondisi tidur, tetapi kondisinya mereka adalah kondisi mereka saling mengunjungi antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya selama mereka mendapatkan kenikmatan kubur. Kalau boleh saya sederhanakan, jadi orang yang berada di alam barzah itu ada dua. Ada yang mendapatkan azab, ada yang mendapatkan nikmat. Yang mendapatkan azab ini ada dua lagi kondisinya. Ada yang terus-terusan mendapatkan azab sampai hari kiamat. Ada yang mereka mendapatkan azab pada separuh perjalanan mereka di alam barzah. Lalu kemudian mereka diistirahatkan dari azab itu sebesar dosa-dosa penyebab adab kubur yang mereka lakukan. Jadi tidak selamanya adab kubur itu terus-terusan. Karena ada dua, bagi orang kafir, bagi orang yang tidak beriman kepada Allah, bagi mereka yang berbuat syirik, maka adab itu akan terus diberikan oleh Allah sampai hari kiamat ditegakkan oleh Allah. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Neraka diperlihatkan kepada Fir'aun dalam waktu pagi dan di waktu sorenya, dan itu tidak pernah berhenti. Berarti adab kubur itu ada yang terus menerus tidak pernah berhenti. Ada adab kubur itu yang sifatnya sementara. Misalkan ada seseorang yang melakukan tindakan dia tidak bersih ketika mereka itu beristinja. Lalu dia melakukan perbuatan tersebut, tetapi tidak terus-terusan. Mungkin sesekali dia bersih, sesekali dia tidak bersih di dalam istinja. Lalu dia tidak bertobat sampai meninggal dunia, dia akan mendapatkan adab kubur sebesar perbuatan yang menyebabkan adab kubur yang dia lakukan ketika hidupnya, dan bisa berhenti ketika itu sudah dibersihkan dengan adab kubur yang dia dapatkan dari malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah. Maka inilah kehidupan yang pertama, adab kubur. Dan adab kubur itu bagi orang yang beriman, ada yang terus, ada yang sifatnya sementara. Ada yang kedua, orang yang mereka itu mendapatkan kenikmatan kubur semenjak dia berada di alam barzah, dia langsung mendapatkan adab, dia langsung mendapatkan kenikmatan kubur. Mereka inilah orang-orang yang sejatinya mendapatkan kelapangan. Dan orang yang langsung mendapatkan kenikmatan kubur, maka urusan-urusan setelahnya menjadi lebih mudah, sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Rasulullah. Siapapun yang mereka mendapatkan kebahagiaan di alam kuburnya, maka pada terminal berikutnya, dia itu akan dimudahkan oleh Allah. Karena kenikmatan kubur itu merupakan salah satu indikator dari kebahagiaan akhirat itu tercermin pada waktu dia berada di alam barzah. Nah, inilah yang menjadikan kita memahami berarti kenikmatan kubur itu merupakan sebuah cermin dari terminal akhirat yang akan dijumpai setiap pihak. Pada kenikmatan kubur, maka Imam Qurtubi berkata, salah satu kegiatan manusia ketika mereka berada pada alam barzahnya, kalau mereka mendapatkan kenikmatan, maka sesungguhnya kegiatan mereka salah satunya saling berkunjung antara satu ruh dengan ruh yang lainnya, antara satu ruh dengan ruh keluarga yang lainnya. Dan itu yang disampaikan oleh Imam Qurtubi ketika seseorang manusia itu berada pada kenikmatan alam barzah. Mereka saling mengunjung. Makanya dikatakan dalam satu riwayat Muslim, idza kafana ahadukum akhahu falyuhsin kafanahu in istata'a. Maka dalam satu riwayat dalam Sahih Muslim dikatakan, apabila seseorang di antara kalian mengkafani saudaranya, maka perbaikilah kain kafannya semampu mungkin kalian. Kenapa kita disunahkan untuk memperbaiki kain kafan ketika ada anggota keluarga kita yang meninggal dunia? Diperhatikan kain kafan yang akan kita kenakan kepada orang-orang yang kita cintai di dalam kematiannya, karena sesungguhnya salah satu alasannya disebutkan karena mereka akan berbangga dengan kain kafan itu ketika mereka mengunjungi saudaranya. Ya, mereka itu kemudian akan berbangga-bangga dengan kain kafan itu. Makanya dalam riwayat yang lainnya dari Jabir bin Abdullah oleh Rasulullah, perbaikilah kain kafan di antara kalian, sesungguhnya mereka itu orang yang telah meninggal dunia akan membanggakan kain kafan masing-masing di antara mereka, dan mereka saling mengunjungi di dalam kuburan mereka. Itu merupakan riwayat yang ditambahkan dalam riwayat yang tadi pertama dari riwayat Jabir bin Abdullah. Jadi disitulah kita mendapati bahwasanya disunahkan bagi kita ketika mengetahui dua riwayat ini, bahwasanya Nabi menjelaskan kain kafan ini disunahkan bagi kita untuk memperbagus, disunahkan untuk memilih kain kafan yang baik, maka salah satunya adalah untuk menjadi sebuah pelajaran bahwasanya ruh itu di alam barzah itu mereka saling mengunjungi antara satu ruh dengan ruh, dan mereka itu berbangga-bangga dengan kain kafan yang mereka miliki ketika mereka mengunjungi saudara-saudara mereka. Nah, ini
akan menjadi lebih jelas korelasi dari apa yang disampaikan di sini kalau kita ingat kepada sebuah riwayat yang pernah kita sampaikan, bahwasanya ruh-ruh yang berada pada kenikmatan kubur, mereka itu selalu berkumpul dan setiap ada anggota mereka yang meninggal dunia, ruh lama meninggal dunia akan menyambut ruh yang baru datang di alam barzah selama masing-masing mendapatkan kenikmatan kubur. Ruh-ruh yang lama itu akan bertanya kepada ruh yang baru datang tentang kabar-kabar keluarga mereka dari kehidupan dunia, yang mana mereka terputus kabarnya semenjak mereka meninggal dunia. Dan mereka baru mendapatkan kabar dari ruh-ruh yang baru datang ketika baru meninggal. Makalah kita akhirnya menjumpai. Berarti Masya Allah, sesungguhnya ketika kita meninggal dunia, ketika ada keluarga kita meninggal dunia, salah satu di antara perkara yang kita harus perhatikan adalah bagaimana memperhatikan kain kafan. Ini yang kita harus pahami. Sekarang kita akan bicara tentang beberapa fakta ilmu tentang masalah kain kafan. Yang pertama adalah, bolehkah bagi kita sebelum kita mempersiapkan kain kafan kita sendiri, maka sesungguhnya perbuatan semacam ini tidak dilarang. Terlebih lagi ketika kita mempersiapkan kain kafan yang kita miliki, ketika kita mempersiapkan kafan ini untuk memperingatkan hati kita bahwasanya kita dekat dengan kematian. Silahkan mempersiapkan kain kafan, karena mempersiapkan kain kafan untuk diri kita, mempersiapkan kain kafan untuk kematian kita, merupakan perkaranya itu baik sifatnya itu bisa mengingatkan kita kepada kematian. Kalau membeli tas, membeli sepatu, membeli gadget hanya mengingatkan tentang kehidupan dunia, maka membeli kain kafan itu hukumnya mubah, hukumnya boleh kita letak, kita lihat. Dan salah satu di antara contoh yang bisa kita jadikan sandaran adalah Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali termasuk salah satu ulama Ahlussunnah yang sangat terkenal dengan berbagai macam karangan beliau yang luar biasa. Salah satu bukunya beliau, Lataiful Ma'arif, itu luar biasa. Beberapa kitab yang lainnya beliau tuliskan dengan luar biasa. Dan ternyata seorang Imam Ibnu Rajab Al-Hambali itu seakan-akan beliau itu mengetahui, beliau itu dekat dengan kematian. Sehingga pada beberapa waktu sebelum kematiannya, beliau mendatangi orang untuk meminta supaya menggali lubang untuknya. Ya. Kemudian beliau mempersiapkan kain kafannya. Dan ternyata setelah itu beberapa waktu kemudian akhirnya Imam Ibnu Rajab itu meninggal dunia. Dan beliau mempersiapkan kain kafannya. Jadi boleh bagi kita mempersiapkan kain kafan kita sendiri. Jadi kalau misalkan kita mulai merasa hati kita mengeras gitu, kita beli kain kafan, kita letakkan di lemari kita, supaya betul-betul nanti anggota keluarga kita tidak perlu susah payah untuk membelikan kain kafan karena kita sudah mempersiapkan, maka itu termasuk sesuatu yang diperbolehkan. Ini hal yang kemudian dimubahkan untuk mengingatkan kita kepada kematian yang pasti kita akan jumpai. Makanya dulu para ulama salaf itu bukan hanya mempersiapkan kain kafan, ada ulama salaf yang sengaja di belakang rumahnya itu beliau itu menggali lubang liang lahat. Setiap beliau merasa hatinya susah diajak beribadah, maka dia pergi ke belakang, dia tidur di liang lahat yang dia gali di belakang rumahnya. Ketika tidur maka dia berkata, inilah rumahmu yang pasti kamu akan datangi. Dan kamu akan berteman dengan tanah ini dan berteman dengan cacing-cacing yang akan mengurumuni. Setelah itu hatinya ketakutan, naik lagi dia ke atas, lalu beribadahlah beliau dan tambahlah ketaatan. Dari penjelasan semacam itulah kita akhirnya memahami, satu, boleh bagi kita mempersiapkan kain kafan kita sendiri. Yang kedua, yaitu adalah ketika kita mempersiapkan kain kafan, ada kain kafan yang betul-betul kita disunahkan kalau memiliki kelapangan harta untuk memiliki kain kafan itu. Ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Falyuhsin kafanahu in istata'a." Maka perbaikilah kain kafan yang kalian miliki kalau kalian mampu. Sekarang pertanyaannya, kain kafan yang baik itu apa? Kok sampai Nabi memerintahkan kita untuk bagus kain kafan kita. Selama ini persepsi kita kain kafan itu cuma satu, yaitu kain mori. Kainnya itu jenisnya mori. Cuma satu itu. Padahal ternyata kalau kita mendatangi hadis dan kita membedah hadis, kita jumpai bahwasanya termasuk di antara kain yang bisa kita jadikan menjadi kain kafan itu adalah yaitu kain yang bernoda dengan bermotif sohuliyah. Bermotif sohuliyah itu apa? Putih tapi ada coraknya. Putih agak kemudian ada motifnya, putih ada motifnya. Jadi kayak ada garis-garis gitu. Itu termasuk salah satu kain kafan yang kalau kita memiliki kelapangan harta, persiapkan kain kafan itu menjadi salah satu lembaran di antara lembaran kain kafan yang ada. Lembaran yang pertama putih biasa, lembaran kain kafan yang pertama yang ada suhuliyahnya, lembaran kain kafan yang kedua yang putih biasa, lembaran kain kafan yang ketiga putih biasa. Tapi di antara tiga kain kafan itu ada yang bermotif dengan suhuliyah kalau kita memiliki kelapangan harta.
Dan ini termasuk salah satu di antara kain kafan yang disunahkan kalau kita memiliki kelapangan rezeki. Saya mencari putih yang bermotif itu gimana, Ustaz? Ya kita cari ke tempat kain. Kita cari ke tempat kain. Ada kain putih yang kemudian ada coraknya. Jadi putih terus kemudian di sampingnya itu kayak coklat gradasi agak turun putihnya, terus kemudian putih kembali. Itu termasuk kain kafan yang disebut dengan kain kafan suhuliyah. Makanya kalau kemudian kita khawatir pada saat kita meninggal dunia, kita tidak mendapatkan itu dan kita kesulitan, boleh kita persiapkan dan kita beli. Dan itu termasuk kain kafan yang disunahkan untuk kita makaikan ketika kita memiliki kelapangan rezeki. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau kita bicara tentang kain kafan adalah yang ketiga, pertanyaannya itu apakah boleh bagi kita memakaikan kain kafan untuk diri kita dengan pakaian yang kita pakai di dalam umroh? Boleh nggak saya dulu memakai umroh, kemudian kain kafan itu yang saya pakai ataupun yang saya gunakan untuk membungkus jenazah saya ketika saya meninggal dunia, ketika saya pernah haji, ketika saya pernah umroh? Kalau pertanyaannya itu adalah boleh ataukah tidak, maka jawabannya boleh, silakan. Tetapi perhatikan kain untuk kita kenakan, apa itu yang kita pada diri kita ketika kita meninggal dunia dari pakaian ihram ini, pastikan bahwasanya kita mampu untuk menjaga dengan riak yang mungkin kita dapatkan ketika kita dibungkus dengan kain ihram yang dulu kita kenakan ketika haji dan umroh. Karena yang dikhawatirkan oleh sebagian para ustadz apa? Kamu dibungkus dengan kain ihram yang dulu kamu kenakan ketika haji dan umroh, bisa jadi akan terkena pandangan riak. Orang akan kemudian kita akan memikirkan, orang akan tahu kalau saya ini pernah haji atau pernah umroh. Makanya saya memakaikan pakaian kain kafan itu dengan pakaian ihram itu. Tapi kalau betul-betul kita mampu menjaga bahwasanya kita ingin dikafani dengan pakaian ihram kita, karena pakaian itulah yang kita syukuri ketika kita pertama kali melihat Ka'bah, karena pakaian itulah yang pertama kali ketika kita menginjakkan kota Mekah dan Madinah, silah. Karena memang sebagian orang-orang soleh itu mereka ingin dikafani dengan pakaian-pakaian yang mereka cintai ketika pakaian itu dijadikan menjadi ketaatan mereka kepada Allah. Makanya Ibnu Mubarak itu berkata, aku lebih suka jika mayit dikafani dengan pakaian yang pernah dikenakan ketika dia sholat. Iya. Jadi dibolehkan, silahkan saja, itu tidak masalah. Tetapi harus dijaga betul hatinya supaya betul-betul dia tidak tersengat dengan riak ketika memakaikan pakaian. Sa'ad bin Abi Waqqas juga sama. Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk salah satu sahabat yang ketika beliau itu akan meninggal dunia, beliau ingin sekali dikuburkan di kota Madinah. Pada saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas yang kematiannya qadarullah beliau di luar kota Madinah. Maka beliau menyuruh kepada ahli warisnya, ayo percepat balik ke kota Madinah supaya saya bisa dimakamkan di kota Madinah. Nah, tentunya kan kita paham, meninggal di kota Madinah itu memiliki keutamaan yang besar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man istata'a minkum ayyamuta bil Madinati falyamut fiha, fa ini asfa'u lakum yaumal qiyamah." Sampai Rasulullah mengatakan, siapapun di antara kalian yang mampu untuk meninggal di kota Madinah, meninggallah di kota Madinah, berikan syafaat secara langsung kepada mereka yang dikuburkan di kota Madinah. Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau itu akhirnya menyadari bahwasanya beliau sudah dekat dengan kematian. Makanya beliau meminta kepada keluarganya, tolong ya, saya disegerakan untuk sampai di kota Madinah. Ya matiku di kota Madinah. Dan Masya Allah, saat akhirnya mampu disegerakan keluar untuk sampai di kota. Aku suka sekali kalau pakaian yang aku kenakan ketika aku perang dalam perang Badar, itulah pakaian yang diikutkan untuk membungkus diriku ketika aku menghadap kepada Allah. Ya, di situ kita mendapati Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau meninggal dunia, sebagai bukti pakaian itu adalah pakaian yang pernah dipakai berjuang untuk menegakkan kalimat Allah. Maka itulah di antara dalilnya diperbolehkan memakaikan kain kafan dengan pakaian-pakaian yang istimewa ketika pakaian itu menjadi pakaian yang dikenakan ketika mereka menjalankan ketaatan. Jadi kalau kita melihat ada orang yang ketika meninggal dunia dibungkus dengan pakaian ihramnya, maka itu diperbolehkan. Selama dia betul-betul mampu untuk menjaganya. Jangan gampang-gampang untuk menyebut dan mengomentari perkara itu tidak sunnah. Saya sempat mendengar ada orang ketika ada yang meminta semacam itu langsung ditolak sama salah satu di antara anggota keluarganya dengan sebuah komentar. Tidak usah dibungkus dengan pakaian ihram, nggak sunnah semacam itu. Padahal hukumnya itu bukan masalah sunnah dan tidak sunnah. Masalahnya boleh atau tidak boleh. Dan para ulama menerangkan diperbolehkan bagi kita untuk kemudian memakaikan, untuk kemudian menggunakan pakaian ihram
untuk pembungkus kita ketika selama kita mampu menjaga hati kita dari pandangan-pandangan yang bisa menyebabkan riak di dalam pakaian yang kita kenakan dari kain itu. Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat yang kita harus pahami tentang kain kafan ini harus betul-betul diperhatikan sama keluarga. Jangan sampai kemudian kita menggampangkan masalah pakaian ihram ini. Makanya sampai kita jumpai sebuah riwayat dari Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu ketika ibunya meninggal dunia, maka beliau betul-betul mencari kain kafan. Lalu kemudian ketika beliau mencari kain kafan untuk ibunya, lalu ditanya, kenapa engkau begitu serius untuk mencarikan kain kafan untuk ibumu, wahai Mu'adz bin Jabal? Lalu Mu'adz bin Jabal itu berkata, iya, aku mencarikan kain kafan yang terbaik untuk ibuku, karena setiap manusia nanti akan mengenakan kembali kain kafannya ketika mereka dikumpulkan di padang mahsyar. Jadi ternyata kalau nanti kita dibangkitkan dari alam kubur kita, setelah kita dalam kondisi telanjang, lalu kemudian kita itu diberikan pakaian kembali oleh Allah. Dan ternyata ketika kita manusia itu akan diberikan pakaian kembali oleh Allah setelah ditelanjangi ketika kita baru dibangkitkan, setiap dari kita itu akan dipakaikan dengan kain kafan yang dulunya kita kenakan ketika kita meninggal. Tentunya kita harus paham ya, manusia ketika baru dibangkitkan dalam kuburnya, ketika diarahkan oleh Allah menuju kepada alam akhirat, semua manusia itu dalam kondisi telanjang. Ya, yuhsyarun nasu khufatan uratan ghurlan. Manusia itu akan dikumpulkan di ghurlan, dalam kondisi tidak berkhitan. Ya kan, semua manusia. Bahkan maaf, sampai kita jumpai Rasulullah pun akan dalam kondisi telanjang. Sampai para nabi pun akan ditelanjangi oleh Allah ketika pertama kali dibangkitkan dari alam kuburnya, supaya menunjukkan betul pada saat itu Allah berkuasa atas segala sesuatu. Setelah manusia ketika dibangkitkan dalam kondisi telanjang, lalu ada saatnya manusia akan diberikan pakaian oleh Allah. Siapa yang pertama kali dikasih pakaian oleh Allah? Nabi Ibrahim. Ini menunjukkan tentang dekatnya keutamaan Nabi Ibrahim dengan Rasulullah. Inna awwala ma yuksa Ibrahim. Pertama kali yang akan dikasih pakaian kembali oleh Allah setelah telanjang dia dibangkitkan dari kuburnya, yang akan memakai pakaian pertama kali itu adalah Nabi Ibrahim. Dan pakaian yang akan Allah kenakan kepada orang yang kepada Nabi Ibrahim itu apa? Pakaian dari kain kafannya itu. Lalu setelah itu adalah Rasulullah SAW. Berarti menunjukkan bahwasanya kain kafan itu, kenapa Rasulullah sampai mengatakan fal yuhsin kafanahu, maka perbaikilah kain kafanmu. Satu, karena kafan itu akan dipakai untuk saling mengunjungi ruh-ruh keluarga mereka di alam barzah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kain kafan itu, kenapa kita diperintahkan di dalam sunnah untuk memperbaiki dan memperbagus kain kafan itu? Karena kain kafan itu akan dipakai oleh kita ketika dikumpulkan di padang mahsyar. Jadi ketika dikumpulkan di padang mahsyar itu tidak selamanya kita telanjang. Awal-awalnya kita telanjang. Seiring dengan waktu, lalu Allah memberikan pakaian kita. Dan pakaian yang Allah berikan kepada kita sebelum kita nanti masuk surga ketika masih di padang mahsyar, yaitu kain kafan yang dulunya ketika kita meninggal dunia. Makanya Masya Allah ya, inilah yang menjadikan kita memahami bahwasanya kain kafan itu tidak sebatas hanya kain kafan. Tapi kain kafan itu memiliki keistimewaan dan kedudukan yang sangat besar di sisi Allah, di sisi syariatnya Rasulullah SAW tentang kain. Berikutnya, kita meninggal, maka ketika seseorang itu meninggal dunia, pastikan bahwasanya sebelum kita pakai adalah membelikan kain kafan dari keluarga kita yang meninggal dunia itu. Kafan itu diberi dari si mayit, supaya dia dalam kondisi mendapatkan kain kafan yang sepanjang ketika meninggal. Lalu bagaimana kondisinya kalau kita tidak mendapati kain kafan? Lalu kalau kita tidak punya harta yang cukup untuk membeli kain kafan. Kalau kita tidak cukup untuk membeli kain kafan, maka sebagaimana itu pernah terjadi kepada seorang sahabat besar yang bernama Mus'ab bin Umair. Jadi ternyata Mus'ab bin Umair ini merupakan sahabat besar. Beliau kemudian ketika meninggal dalam perang Uhud, maka karena saking miskinnya beliau tidak didapatkan kain kafan yang cukup. Tidak didapatkan kain kafan yang cukup. Akhirnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, karena saat itu kain kafannya itu pendek. In gutiya biha ra'suhu badari jelahu, in gutiya biha rijelahu badara suhu. Kalau kain kafannya itu ditarik menutupi kepala, maka kakinya kelihatan. Kalau ditarik untuk menutupi kakinya, maka kepalanya kelihatan. Maka yang dilakukan oleh Rasulullah, kain kafannya ditarik oleh Nabi menutupi kepalanya, lalu kakinya ditutupi dengan idkhir. Idkhir itu sejenis tanaman kayak rumput yang mengeluarkan bau agak wangi. Pada kondisi itulah seorang Mus'ab bin Umair itu dimakamkan. Padahal beliau itu sahabat besar. Yang mengislamkan kota Madinah
itu salah satu wasilahnya dengan dakwahnya Mus'ab bin Umair. Masya Allah. Nah, itu menunjukkan betapa luar biasanya para sahabat ketika hatinya mereka tidak sama sekali tergantung dengan dunia sampai dalam kondisi yang luar biasa mereka dalam zuhudnya mereka dan kesederhanaan. Maka itu yang kita dapati kalau ada seseorang tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli kain kafan. Adapun kondisi hari ini tentunya sangat berbeda. Semiskin-miskinnya orang hari ini, maka pasti masih bisa untuk membeli kain kafan. Kalau dulu para sahabat itu, kalau kita gambarkan kemiskinannya para sahabat itu kayak apa ketika mereka masih berjuang. Masya Allah, sampai seorang sahabat besar Mus'ab bin Umair itu tidak didapatkan uang yang cukup untuk membeli kain kafan. Saking begitu miskinnya mereka ketika dalam kondisi berjuang untuk menegakkan agama Allah. Semoga kita mencintai para sahabat dan dikumpulkan kecintaan kita